apa namanya itu PPT yang kedua, error correction model. Ya, kita lanjut karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Oke, ECM, error correction model. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke error correction model. Ya. Nah, ini modelnya sederhana, tapi dia punya hasil yang cukup bagus ya. Ada koefisien jangka pendek, ada koefisien jangka panjang. Ya, terutama ini kalau data kita sudah mengandung data yang tidak stasioner, maka kita bisa menggunakan error correction model ini. Oke, kita lanjut. Oke, spurious regression ini masalah umum di ekonometrik ya, bahwa apabila kita estimasi dua variabel, ada beberapa kemungkinan. Ya, yang salah satu yang kemungkinannya itu adalah disebut sebagai special case. Special case ini adalah apabila dua variabel tidak stasioner, lalu kita gabung dia, dan residualnya menjadi stasioner, itu disebut sebagai special case. Nah, ada kasus lain, satu stasioner at level, satu lagi adalah force different, maka yang berkuasa adalah force different, dia yang dominan. Ya. Nah, apabila data kita tidak stasioner, maka hasil kita jadi misleading. Ya, interpretasinya juga bisa keliru. Ya, ya caranya adalah kita melakukan force different. Tapi kalau force different, dia tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau kita force different kan variabel, maka residual secara otomatis akan menjadi force different. Kalau residual menjadi force different, maka kita tidak bisa mengubah autoregresif menjadi moving average, dan sebaliknya kita tidak bisa membalikkan moving average menjadi autoregresif. Nah, ini di pelajaran ARIMA ya. Nah, kemudian hasil estimasi kita juga tidak memberikan solusi jangka panjang. Tidak ada makna lah kalau kita force different-kan aja. Persoalan stationarity selesai, tapi meaning tidak ada. Nah, itu jadi persoalan ya. Oke, nah kemudian kita menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan model error correction. Ya. Nah, di sini adalah single error correction model. Kenapa? Karena satu persamaan. Kalau kalau kita menggunakan banyak variabel, kita sebut dengan vector error correction model. Ya. Nah, di sini ada hubungan jangka pendek menuju ke jangka panjang, berarti dia ada kointegrasi. Nah, kointegrasi artinya kalau secara sederhana kita interpretasikan bahwa data itu bergerak dengan pola yang hampir sama. Oke. Nah, jadi pola yang hampir sama itu disebut dengan terjadi kointegrasi. Oke. Nah, apabila dua variabel meskipun dia tadi tidak stasioner tapi mempunyai pergerakan yang sama, maka ada kemungkinan kedua variabel itu memiliki kointegrasi. Nah, ini yang disebut sebagai special case tadi. Ya. Nah, kemudian kita harus lihat kita sederhananya kita run data, kita ambil OLS, kita ambil residual dari OLS tadi, kemudian kita tes OLS. Tadi ada pertanyaan, kenapa non? Non itulah yang kita gunakan untuk menguji residual ini. Nah, lalu kita legkan residual ini. Nah, karena dia sudah kita legkan, maka bisa dimasuk, kalau dia stasioner at level, maka bisa dimasukkan ke dalam model yang akan kita run ulang dengan memasukkan error correction term tadi. Nah,
secara matematis apabila turunan pertama dari suatu koefisien itu negatif, maka model itu adalah konvergen. Berarti dia menuju ke titik keseimbangan. Tapi apabila dia positif berarti divergence. Divergence berarti dia menjauh dari titik keseimbangan. Nah, kalau masih ingat yang kawan-kawan itu yang lalu itu saya tidak melakukan first difference, maka hasilnya positif ya. Itu menandakan bahwa dalam jangka panjang ekonomi itu harus tumbuh terus. Harus tumbuh terus supaya orang-orang yang baru selesai sekolah bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Oke. Apa kelebihan? Nah, kelebihannya bahwa model ini cocok untuk mengukur ketidakseimbangan periode sebelumnya dan mempunyai implikasi ekonomi yang baik. Nah, ini modelnya sederhana, tetapi kita bisa mempunyai interpretasi teoritis dan empiris yang cukup bagus. Ya. Nah, kemudian masalah spurious regression menjadi tereliminasi dia, atau kita katakan sudah selesai. Nah, kemudian data yang digunakan tidak perlu terlalu panjang. Ya, makanya kalau ada anak mahasiswa S1 kita, jangan terlalu susah-susah lah, kasih ECM aja pun sudah bagus lah dia. Ya. Kemudian ada speed of adjustment. Ya, ini dilihat dari koefisien dari lag dari error term tadi. Ya. Nah, berapa lama dibutuhkan waktu untuk kembali ke posisi keseimbangan jika terjadi shock dalam jangka panjang. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,5 berarti proses penyesuaiannya cepat. Kalau di atas 0,5 proses penyesuaiannya lamban. Ya. Nah, bisa kita coba nanti misalnya ekspor. Ekspor itu relatif lamban. Kenapa? Perlu masa untuk melakukan penyesuaian, terutama bagi negara yang yang ekspor, bagi negara yang mengekspor barang pertanian. Nah, ini bisa menjadi kasus nih Pak, kalau Bapak mau gunakan di SEKI itu, di SEKI Bank Indonesia itu ada ekspor barang pertanian. Kemudian ada ekspor barang manufaktur. Nah, kita bisa jadi penelitian ini, siapa yang paling cepat adjustment-nya. Nah, ini bisa menjadi satu paper, Pak. Kalau Bapak bisa olah, lumayan ini bisa kita publish ya. Nah, ini artinya kita jeli, kita memanfaatkan celah-celah. Nah, kita misalnya bahwa pertanian itu secara teori ada time lag untuk produksi, sedangkan manufaktur itu tidak terlalu lama dibutuhkan waktu untuk melakukan adjustment ya. Oke. Nah, kita lihat ini, kita gunakan ekspor ya secara teori bahwa bukan FDI itu, ekspor itu exchange rate, exchange rate ya. Ekspor itu fungsi ekspor Pak, data ekspor Pak. Hah? Ekspor. Ya itulah ekspor itu pengaruh ekonomi itu. ER Pak, ekspor bukan itu pendapatan luar negeri kita ambil dengan kurs ya. Nah, oh iya. Kalau impor baru GDP dengan kurs ya. Nah, ini kita revisi nih nanti. Kita estimasi nih. Nah, jadi di dalam data BI itu ada pertanian, ada yang manufaktur tadi. Nah, oke, ini kita coba di sini ya. Langkahnya bahwa kita lakukan unit root test ya. Apabila variabel semuanya I0 atau sudah stasioner at level ya, maka OLS itu super konsisten dibandingkan dengan pendekatan lain ya. Kalau mau Bapak bahkan bisa pakai var saja. Ini susah kita dapat variabel itu semuanya I0 ya. Apabila variabel I1 atau stasioner setelah first difference, maka kita estimate fungsi biasa dengan OLS, lalu kita ambil residual, uji residual ini dengan menggunakan ADF
tapi kita pilihnya at level dengan inequationnya non. Ya, karena apa? Secara teori dinyatakan bahwa residual itu rata-ratanya nol dan dia konstan varian. Kalau rata-ratanya nol, berarti residual ini ada nilai nol. Oleh karena itu dia pakai non. Dan dia tidak ada varian yang bergelombang, maka variannya konstan. Maka kita gunakan non tadi. Ya. Lalu setelah kita estimasi, nah kita ambil first different variable ditambah lag residual, kita masukkan ke sebagai variabel tambahan yang baru di dalam model error correction tadi. Nah, itu cara kita estimasi error correction model. Nah, ini memang sederhana sekali modelnya, tapi dia sangat powerful. Silakan Kamal, diperbaiki tadi Ya. ekspor itu fungsi ada USGDP situ dan ada exchange rate juga. Kalau di Excel-nya Pak 3 di sini Pak kan? Ya? 3 di makro. Ya, ada variabelnya situ. Ada Pak, cuman gunakan yang ini betulan data ekspor Pak kan, yang exchange rate nggak masuk ini. Kita tarik yang sana Pak. Exchange rate ada data situ. Di makro ini aja kita pakai Pak kan? Makro itu aja pakai, ada exchange rate juga di situ. Boleh Pak. Ya. Oke. Exchange rate itu kolom N, man. Data makro tadi Pak Ya, data makro tadi, exchange rate itu ada di kolom N. Ini Pak Ya, USGDP ada di kolom K. Iya. Oke. Ini kita gunakan data makro yang fisik dan Tunggu dulu kawan-kawan, ini kita siap atau belum? Jangan dulu, kita setelah ambil data minta kawan-kawan siapkan datanya. Data makro tadi masih sama. Data makro APT 20 tadi. Kita gunakan makro yang 2020. Ini ini yang tadi masih yang tadi finish saja. Ya, tadi sudah dibilang sama Pak Sudin. Yang kalau secara umum yang paling banyak yang paling sering kalau kita lihat di tempat-tempat lain di penelitian lokal, syaratnya adalah bahwa yang kita kaji itu stasionernya harus di tingkat first different. Jadi case misalnya ada data ya mungkin ada terjadi masalah kointegrasi dan artinya model yang kita gunakan itu tentang ECMD walaupun dia ada tapi different itu mendominasi yang masalah data first level tadi. Jadi oleh karena itu secara umum kalau ECM ini tidak jauh berbeda tentang masalah tentang VECM. Cuma bedanya seperti Bapak bilang ECM itu single equation, satu persamaan, tidak lain. Kalau misalnya ada 5 variabel, hanya satu dependent, 4 independent. Sedangkan yang vektor tadi itu adalah 5 dependent, semuanya diperlakukan endogen, dicek satu-satu, tapi ngerandatnya tetap sama, dia nanti di bagian var. Itu nanti kita masuk ke topik yang var atau
ada GDP misalnya tadi. Nah, GDP di sini ada ekspor, fungsi dari GDP Amerika, dan pusat nilai kita dulu secara kita atas grup ekspor ke masuk ke US GDP. Kita klik tadi dengan cara kontrol, tahan EX, tahan lagi EX, dan US GDP. Jadi blok kan nanti ke dalam grup. Kemudian kita klik kanan, open. Variable program nanti independen. Ini adalah variabel independen kita, nilai tukar rupiah, dan ekonomi ini dolar, rupiah kita kan kita ada rupiah per dolar per rupiah. Kita klik, kemudian klik, kita uji, kemudian adalah individual, intercept, dan trend. Ini tetap klik di sini tetap. Kemudian klik OK. Datanya kita dalam bentuk apakah PDF atau PP nanti lagi. Kita klik. Hasil ujian unit kita F itu menunjukkan bahwa semuanya variabel atas 0. Artinya variabel kita itu tidak stasioner di tingkat level. Otomatis, nah ini kemungkinan kembali lagi. Penelitian. Suaranya terputus-putus, Mas. Bisa jadi time plan kita ini stasioner di different atau stasioner di tingkat second different. Nah, jadi yang pertama kita dapat adalah secara grup bahwa ekspor nilai tukar rupiah dan ekonomi Amerika itu menunjukkan data stasioner di tingkat level. Kita coba menggunakan data tadi, kita pindah tadi ke level ke D, kemudian kita klik OK. Dari hasil uji yang menggunakan difference ADS di tingkat first stasioner level, ini perlu kalau untuk mereport tidak masalah, tapi kalau untuk pengolahan data di mana itu berhenti stasioner, misalnya di level, oh berarti data itu yang kita pakai, bukan data yang kita ratakan bahwa oh ini uji lagi sampai dia first different. Itu nanti kembali ke pemilihan. Tapi secara umum waktu kita data apa kita katakan dalam laporan kita sudah stasioner di tingkat level, jadi tidak perlu lagi diuji ke tingkat first different. Kalaupun masuk ke dalam sana hanya memunculkan angkanya saja, karena ini kembali lagi ke data jenis penelitiannya apa, modelnya apa. Dan jadi syaratnya kita dapatkan bahwa ECM, bahwa semua variabel itu harus stasioner di tingkat first different. Kalaulah kita stasionernya di tingkat level semua,
maka ECM ini tidak perlu langsung kita run OLS saja. Nah, jadi atau gunakan var. Kita dapatkan data ini sudah tingkat first difference. Nah, kemudian langkah keduanya dalam slide tadi dibilang bahwa run estimasi equation tadi, ekspor dipengaruhi oleh nilai tukar dan USGDP dalam bentuk OLS dulu. Lalu kita ambil residualnya dan kita uji. Apabila residualnya itu adalah signifikan, maka kita masukkan dalam model penelitian kita yang kita sebut dengan ECM. Dan kita lekkan min 1. Kita run data dulu. Oke. Ada yang chat. Kita run data dulu. Kita klik quick, boleh di sini langsung. Paling atas, quick. Kemudian estimate equation. Oke, ini ada pilihannya. Tolong spesifikasi equation-nya. Di mana yang kita ketik pertama adalah variabel dependent ya. Ingat tadi dalam alurnya, run dulu OLS, estimate jangka panjang, EX. Ingat Bapak dan Ibu, bahwa variabel yang apa yang kita tulis di sini, itu harus ada yang ada di sini. Jadi jangan kita tulis misalnya EXM itu tidak bisa. Karena dia tidak ada variabelnya di dalam work file kita. Jadi harus ada di dalam yang kita masukkan nama yang ada di sini. Kemudian masuk dengan konstanta, ditambah dengan ER, lalu dengan US GDP. Nah ini bahwa kita sudah masukkan fungsi bahwa nilai ekspor dipengaruhi oleh nilai tukar dan US GDP. Metodenya tetap menggunakan list OLS. Sampelnya penuh 1960 sampai 2020. Untuk masalah option ini tidak perlu, biarkan aja. Kita perlunya run OLS sesuai dengan alur. Klik OK. Nah ini yang kita dapatkan bahwa nilai ER negatif, USGDP adalah positif. Semuanya signifikan. Oke. Nah, tapi ada indikasi. Kalau kita run biasa dan ini kita interpretasi, ini seperti ini, maka dia dipastikan hasil kita adalah spurious. Jadi estimasi kita ini kan tadi dibilang bahwa rancu, bahwa R square lebih besar dari rule of thumb-nya. Jadi apabila R square lebih besar daripada nilai DW, nah itu dipastikan regresi kita itu adalah regresi palsu. Dan apabila kita ambil hasil estimasi ini, itu kita bisa keliru. Nah, jadi makanya kita solusikan dengan menggunakan model ECM. Step selanjutnya, itu kita ngambil residual ya. Setiap run data, itu dia punya residual. Setiap run data itu ada muncul residual. Ingat setiap model itu residual selalu ada. Jadi residual itu bisa muncul ada di sebelah sini, resid ini. Tapi kalau kita ambil data ini, kalau kita run lagi yang lain, misalnya ER, nanti residual dia akan muncul yang lain lagi. Jadi jangan lupa di save. Nah, cara mengambil save-nya itu ada di plug di sini. Make residual series. Saya kembalikan lagi, USGDP. Klik OK. Oke, muncul di sini. Kemudian kita klik plug. Masuk kepada make residual series. Kita klik. Nah, ini ada kita dibilang bahwa residualnya jenis ordinary. Kita ganti namanya adalah ECT. Boleh namanya resid, res atau apa, tapi kita untuk sesuaikan dengan model, kita gunakan adalah ECT. Kemudian klik OK. Nah, ini yang kita simpan bahwa ada variabel ECT. Oke, seriesnya adalah di sini, ECT. Ini adalah nilai hasil residual dari hasil run ini.
step selanjutnya dikatakan bahwa apabila kita uji dulu stasionitasnya, unit root, ECT ini, unit root, standar unit root, kemudian masuk ke tingkat non. Nah, ini yang berbeda. Untuk menguji ECM, wajib menggunakan ADF, dan stasionernya wajib di tingkat level. Tidak boleh di tingkat diff, wajib tingkat level, dan test equation-nya itu dalam bentuk non. Nah, ini tetap kita biarkan aja. Ini kan dipilih sama dia program, kemudian kita klik OK. Nah, kita dapatkan bahwa nilai residual kita itu adalah signifikan di tingkat level. Oleh karena itu, model boleh kita buat dalam bentuk ECM, dan nilai ECT yang kita variabel ini kita masukkan ke dalam equation kita dalam bentuk jangka pendek nanti, dan ECT ini kita lekkan dia sebanyak 1 untuk diwakilkan sebagai jangka panjang. Sampai sini ada yang bertanya? Sampai sini kira-kira ada yang bertanya? Nampaknya clear. Jadinya paham, Pak. Kalau di regres bagaimana, Pak? Gimana Pak Imam? Kalau di estimasi yang ECM-nya, Pak? Dia langsung masuk estimasi Pak di Pak? Ya, coba. Oke. Nah, itu ada pertanyaan dari Al-Ghifari. Kalau tidak stasioner ECT-nya gimana? Nah, kalau tidak stasioner ECT-nya, maka tidak bisa dilakukan model ECM ini. Jadi, karena dia syarat utamanya adalah harus dia di tingkat level dan menggunakan non. Tapi kebanyakan, hampir semua variabel makroekonomi itu pasti ada masalah tentang kointegrasi, itu pasti ada. Kointegrasi itu selalu ada dia. Satu variabel akan menggerakkan variabel yang lain, itu pasti ada. Misalnya kita bilang jumlah uang beredar M2, itu pasti meningkatkan variabel yang lain. Contohnya adalah inflasi, itu satu. Kemudian masuk kepada ke ekonomi, GDP kita akan naik, itu pasti juga. Jadi hampir variabel makro itu pastinya itu ada kointegrasi, dan kemungkinan kalau variabel tidak stasioner, ECT yang tidak stasioner, itu mungkin dari 10 kasus hanya 1 mungkin. Tapi kebanyakan kalau kita gunakan variabel makro itu pasti ada pasti signifikannya pasti ada di tingkat level, kemudian di tingkat level dan menggunakan express equation-nya non. Atau yang kedua, nah ini yang paling sering kita temui, itu adalah salah spesifikasi. Kadang-kadang kita memasukkan variabel apa dan apa, kemudian kita run data dan kita tes dengan ECM. Ini yang kalau kita bilang ECM-nya tuh dapat hasilnya tuh keliru karena variabel yang kita run itu tidak benar, tidak sesuai dengan teori yang kita pakai. Misalnya kita gunakan ekspor, tapi kita masukkan misalnya adalah harga sapi misalnya, dan itu tidak sesuai dengan yang ada di yang kita kaji. Nanti ujung-ujungnya ECT-nya tuh ada 2 kemungkinan juga, bisa jadi signifikan, bisa jadi enggak. Kalaupun signifikan, itu tidak ada makna sama sekali karena teori yang kita gunakan itu tidak ada. Jadi kalaulah kita menggunakan variabel yang tidak sesuai dengan ini, itu ujungnya nanti akan bermasalah nanti waktu di sana. Dan ini saya masukkan dulu coba ke bagian ECT-nya. Ini kita sudah dapat ECT-nya sudah stasioner di tingkat level. Kita pindahkan dia ke dalam equation. Ini di sebelah kiri saya tadi. Kita klik estimate. Nah, ini kita run data yang estimate tadi itu dalam bentuk first difference. Jadi dalam perintahnya di dalam kurung, tinggal ditambah dalam kurung aja. P-nya tetap tidak perlu di dalam kurung ER, buka kurung yes GDP. Nah, selanjutnya adalah ECT min 1.
Ini adalah model jangka pendek. Oke. Ini adalah model jangka panjang. Perwakilannya dari ECT. Jadi seberapa besar cepat-cepatnya itu ini speed of adjustment-nya itu dilihat dari nilai ECT. Rentangnya adalah 0 sampai 1. Ada yang lewat dari situ, itu maka perlu pengkajian lagi. Bisa jadi salah estimasi, tapi kemungkinan tidak, karena bisa saja satu variabel itu nggak sekarang dia memiliki dampak, nggak segera, tapi nanti dalam waktu yang sangat panjang. Tapi umumnya secara teori ECT itu adalah 0 sampai 1. Kembali lagi saya bilang bahwa cara membuat ini ya, tinggal diketik modelnya di dalam kurung, buka kurung EX, C-nya tidak perlu, tetap di dalam C. D ini artinya different, delta, kemudian masuk ke ER, kemudian masuk ke D, USDDT, plus ditambah dengan ECT min 1, sesuai nama variabel yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini Pak Rusdin. Ya, ada pertanyaan itu, kenapa harus diestimasi pakai first difference? Ya, syaratnya tadi Pak, kita apa namanya itu jangka pendek dan jangka panjang. Kita kan ingin mengurangi, yang pertama tadi kita ingin menghilangkan spurious regression. Namun kalau hanya first difference itu hasilnya meaningless, nggak ada artinya. Makanya kita masukkan lag dari residual ke dalam model sehingga ada penyelesaian terhadap spurious regression, ditambah lagi dengan ada koefisien jangka pendek, ada koefisien jangka panjang. Nah, itulah kenapa kita estimasi pakai first difference ya, secara teori. Lanjut, Mas. Ya. Ini Pak tinggal pembacaannya Pak. Oke, nah kita lihat baca sini. Ini ada ECT, ini ada jangka pendek tadi. Ya, kalau di buku apa dibuatnya impact multiplier ya. Ya. Nah, ini jangka pendek, ini ada apa namanya kurs itu 1,8 ya, sedangkan USGDP 107. Karena ini bukan dalam bentuk apa namanya log, maka kita baca unit. Nah di sini ada min ECT tadi. Kita katakan bahwa kalau di bawah 0,5 berarti speed adjustment-nya cepat. Kalau di atas min 0, apa namanya 5 berarti dia lamban. Ada dua syarat di sini. Yang pertama ini negatif. Yang kedua dia harus signifikan sini di apa namanya probability-nya ini. Artinya syarat ini terpenuhi apabila koefisien dari lag residual itu negatif dan signifikan. Jadi ada necessary condition-nya, ada sufficient condition. Necessary condition-nya negatif dan harus dia signifikan. Nah, kita lihat di sini bahwa koefisiennya di bawah 0,5. Berarti ada adjustment yang cepat ini. Kalau terjadi shock, maka cepat. Nah, berapa lama? Ini yang selalu jadi pertanyaan. Berapa lama? Ya, kalikan aja 0, berapa tuh? 0,11564 dikali dengan kuartal 3 ya. 30, berarti 120 hari, Pak. Nah, kalau mau jadi hari, kalikan aja hari. Jadi kalau hari berarti kalau kita hitung 30 dikali 0,11564 berarti ya perlu waktu 3 hari ya penyesuaian kalau terjadi shock. Nah, kalau kita lihat komponen ekspor kita mungkin sudah lebih banyak kita mengekspor barang paling tidak setengah jadi. Karena barang pertanian mungkin sudah lebih kecil. Makanya tadi saya bilang ini kan ekspor secara umum. Nah, makanya kalau mau buat ya yang adik-adik yang baru nih jangan susah-susah mencari masalah penelitian. Apa namanya research question-nya kita ingin tanya mana yang lebih cepat respon antara ekspor sektor pertanian dengan ekspor manufaktur. Nah, misalnya ini datanya ada. Kurs ada. Ini udah ada kursnya, cuma ambil data apa namanya
ekspor manufaktur dengan ekspor pertanian. Nah, ini bisa jadi satu penelitian. Nah, kalau Sinta-Sinta insya Allah tembus dia tuh ya. Insya Allah tembus ya. Jadi jangan berpikir bahwa harus sophisticated. Yang penting ya, yang dosen-dosen baru ya, yang penting keluar dari asisten ahli dulu. Nah, itu yang penting. Jangan terlalu lama di asisten ahli karena lama kali menderita. Gitu ya. Kalau kita ini, ya, sedih sekali asisten ahli itu karena perkaliannya 0,5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kurs tidak signifikan ya. Nah, sedangkan US GDP itu signifikan. Nah, berarti ini kurs tidak responsif terhadap ekspor. Kenapa? Karena kita hampir mandatori ekspor itu. Kalau kita tidak ekspor, maka tidak ada return kepada ekonomi kita. Nah, coba kita nanti tukar kalau dalam bentuk loan semua, ya, loan ekspor, loan US GDP, sehingga kita bisa melihat hasil yang relatif berbeda dibandingkan yang ini. Ada pertanyaan? Kita tes Pak datanya dalam bentuk log. Oke. Ya. Ini kita coba datanya dalam bentuk log. Ya, dengan kita lihat dulu, kita uji. Oke. Kalau kita dalam bentuk log, oke. Sekali kerja bisa kita ubah dulu datanya otomatis lewat dari sini. Ini masih dalam grup tadi. Coba kita lihat sheet-nya di sini. Kemudian kita klik group member. Nah, ini langsung kita klik aja 2 kali. Langsung kita buka log EX 1. Kemudian log ER. Kemudian masuk ke log US GDP. Oke. Nah, ini bahwa 3 data ini sudah dibentukkan dalam log. Kita lihat secara sheet-nya, ini datanya sudah ditransformasi dalam bentuk log. Jadi dia otomatis ya, jadi kita tidak perlu lagi buat lagi komen-komen perintah bahwa kita harus klik log ini nggak perlu lagi. Bisa kita lewat grup atau kita klik langsung situ. Jadi kita uji dulu apakah datanya stasioner di tingkat level atau first different. Kita uji secara grup, kita klik view, unit root, level. Nah, tetap masih sama jawabannya bahwa data tidak stasioner di tingkat level. Kita uji dalam bentuk first different. Masih ADF. Kalau pakai PP boleh. Menurut ADF, stasioner data di tingkat first different, di mana ditandai dengan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,01. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita run model di sini. Oke. Kita hapus. Kalau kita mau langsung equation boleh di sini. Log EX C. Oke, masuk log ER, log dalam kurung US GDP. Oke, tutup kurung. Ini hasilnya. Oke, F square-nya naik, lebih baik, tapi tetap spurious. Kenapa? F square-nya lebih besar daripada nilai DW-nya. Secara teoritis sudah benar bahwa kalau dia melemah ya, ini kan dalam artian $1 per rupiah ya. Jadi kalau nilai nominal kita naik, terdepresiasi, nah, maka ekspor kita akan bertambah. Ya, GDP juga bahwa sensitif, kita lihat ini secara elastisitas, statis dia lebih besar pada 1, maka kenaikan dari GDP ini Amerika, maka akan mendorong Indonesia untuk melakukan ekspor. Nah, kita ambil dulu ini hasilnya, kembali lagi kita uji dengan residual series. Ambil residual seriesnya, ECT 1 kita bilang. Oke. Datanya nampak stabil nih, dekati 0. Kita masuk ke unit root test, standar unit root, ADF, wajib, level, dan non. Ini biarkan aja, kita klik OK. Wah, data sudah stasioner di tingkat level dan
maka model ini boleh kita hasil ECT ini kita masukkan ke dalam model ECM dan sesuai dengan kualifikasinya dan syarat-syaratnya. Nah, untuk yang di modelnya, kita masuk lagi, tinggal kita tambah D. Ingat, nah ini yang kalau capeknya kalau kita menulis dengan equation yang tidak pakai format di ECT 1 min 1. Ingat jangan salah ya, tadi kan karena nilai ECT-nya berbeda dengan nilai ECT yang pertama. Yang pertama menggunakan ECT yang nominal, yang sini sudah menggunakan log. Jadi ada kodenya, ada beda di sini adalah ECT 1, bukan ECT biasa. Nanti salah kita memasukkan interpretasinya. Kita oke. Kita lihat dulu questionnya. Kadang-kadang bisa silap kita. Oke. Ini kita lihat hasilnya. R square-nya, nah ini yang tadi masalah tentang tambahan kan. Karena kita sudah model dalam bentuk ECM, sudah terdifferent. Coba kita lihat DW-nya. Itu sudah mendekati 2. Jadi sudah masalah autokorelasi itu sudah tereliminasi, hilang. Dan nilai R square kita tuh lebih rendah daripada nilai DW. Walaupun nilai R square ini jangan berharap kalau nilai R square ini selalu jadi patokan kita. Bukan berarti R square itu selalu di atas 60%, tidak. Berapapun nilai R square-nya itu kan hanya menjelaskan goodness of fit kita. Kadang-kadang ada 5 variabel, 7 variabel, cuma 10% naiknya. Berarti variabel yang kita teliti itu kontribusinya bisa dijelaskan model itu hanya 10%. Kalau yang tadi kita lihat, ini saya freeze. Coba kita lihat bandingkan. Kita hilangkan dulu. Ini. Oke. Ini gitaran. Ada 2 perbandingan. Coba kita lihat bahwa yang satu menggunakan data R square-nya tinggi, sedangkan ketika kita sudah masuk model ECM, eliminasi dengan tingkat different, R square-nya rendah, tetapi DW-nya sudah 2, sedangkan ini DW-nya adalah 0,3. Yang ini spurious, okay. Yang ini adalah yang hasil yang terbaik kita ya. Pak, Pak. Oke, baik Mal. Stop screen-nya, saya mau screen juga sini biar apa namanya itu kawan-kawan cari data nampaknya yang muda-muda ini jangan terlalu apa namanya itu sebenarnya publikasi itu jangan berpikir bahwa harus susah, enggak, tapi harus research question-nya yang clear, ya, yang jelas apa sih yang mau kita lihat ya. Nah, kalau saya kasih nampak nih data Bank Indonesia ya. Nah, kenapa saya suka di Bank Indonesia nih? Karena datanya lebih lengkap gitu. Ini Bank Indonesia, Pak. Silakan ini. Nampak ya di screen ya. Nah, sini ada statistik. Kelihatan, Pak ya? Kelihatan kan? Lalu kita ambil SEKI ini, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Kita ambil sini. Nah, lalu ini ada ekspor sini, sektor eksternal. Di sini eksternal kita pilih, ini ada moneter, ada keuangan pemerintah, sektor real. Sektor real ini GDP yang kita ambil dari tadi itu. Ini sektor ekspor. Ekspor, kita ambil sektor ekspor. Nah, kita ambil di sini ekspor menurut komoditas. Nilai ekspor menurut komoditas. Ini ada sini tabel apa namanya itu? Ada yang chart itu. Apa nih? Saya nggak lihat lagi chartnya. Apa chartnya tadi? Ya, ini Pak masalah tentang 120 tadi Pak. Yang oh ya, ya udah clear tuh. Tadi silap kita kalikan. Nah, kita lihat nilai ekspor menurut komoditas. Ini dia. Menurut komoditas, ini dapat datanya. Ini menurut komoditas. Saya ambil. Oke, ambil menurut komoditas. Ini tabel
mulut komoditas. Nah, ini kalau mau ambil, ya, ini kalau mau jadi research question. Ini ada agricultural product, kalau kiri aja lah kita. Ini ada hasil pertanian, ada hasil manufaktur. Ini kalau mau datanya panjang, tinggal klik sini aja. Ini panjang dia, bisa bulanan. Ya. Ini data bulanan. Ini ada orang BPS, ini beberapa orang. Di sini lengkap nih. Ini ada pertanian, dan tinggal klik plus saja itu sudah dapat bulanan. Ya. Nah, kalau mau dapat kuartalan, berarti kita tambahkan ya. Januari ditambah Februari ditambah Maret. Nah, jadi ekspor selama 3 bulan. Kemudian April ditambah Mei ditambah Jun, ekspor 3 bulan untuk kuartal kedua. Juli, Agustus, September, jadi ekspor kuartal ke-3. Oktober, November, Desember, jadi kuartal ke-4. Tinggal tambahkan aja. Ini tinggal ambil data di sini. Ini ada nih mulai dari 2005. Tapi yang 90 enggak ada, tinggal potong aja nanti 2005 sampai sekian. Nah, ini kemudian di sini ada dari tahun 2014 sampai ke terakhirnya adalah 2020 bulan April. Nah, ini tinggal buat aja. Oh, kalau mau lebih spesifik lagi, ya bisa ambil yang lain. Nanti kita tinggal gabung aja data ini dengan data yang sudah ada di tabel tadi. Yang ada di tabel tadi. Mana tadi? Ini. Tinggal potong aja. Tinggal potong, ambil dari 2005. Ya, 2005 sampai 2020 udah panjang itu. Udah panjang itu. Berapa sampel itu 2005 sampai 2020 sudah 61. 61 sudah relatif bagus kita gunakan untuk mengestimasi model. Nah, ini adik-adik yang baru nih. Nah, kalau mau lebih canggih lagi ya tinggal pakai structural break aja. Kalau mau naikkan sedikit nilai jualnya. Nah, ini cara kita mengolah data. Nah, sebenarnya kalau kita lihat orang menulis artikel itu hanya dia tukar sedikit aja. Nah, kalau mau lebih kreatif lagi ya tinggal ditambah variabel lain ya. Misalnya apakah harga minyak itu pengaruhnya ke pertanian, ekspor pertanian dibandingkan dengan ekspor manufaktur. Nah, kita tahu manufaktur pasti secara teori pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan ekspor pertanian. Kenapa? Karena manufaktur itu membutuhkan minyak yang lebih tinggi. Nah, ini contoh kalau kita ingin melakukan publish paper lah. Nah, dengan hal yang lebih menarik. Sedikit kita perbaiki, tetapi hasilnya menjadi lebih bagus. Itu cepat apa sih? Jadi caranya begitu. Ada pertanyaan kawan-kawan semua? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi yang respon mana yang paling cepat tadi maksudnya dalam hal apa ya, Pak? Misalnya kan tadi kan, misalkan ada guncangan, ada shock. Kan ada shock. Nah, kita bandingkan koefisien error correction term tadi. Misalnya dari pertanian berapa angkanya. Kan kita dapat tadi nanti. Error correction term dari pertanian katakanlah 0,6. Min 0,6. Sedangkan dari manufaktur min 0,15 atau min 0,2. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa apabila terjadi guncangan, maka sektor pertanian lebih lambat melakukan penyesuaian dibandingkan dengan sektor manufaktur. Nah, ini salah satu
contoh kalau kita ingin menulis paper. Ini masalahnya sederhana, tapi kita sudah mulai melakukan perbandingan. Ada 2 kali run datanya. 2 kali run datanya. Pertama kita run dulu ekspor manufaktur atau ekspor pertanian. Ya, lalu standar ya, mulai dari unit root test, kemudian kita run OLS, kita ambil residualnya, kita tes residualnya dengan ADF at level. Ya, kalau dia stasioner, nah kita ambil tadi, kita lekkan. Kita lekkan, kita masukkan di first different tadi. Kita run, sudah dapat dia. Lalu kita run hal yang sama ke manufaktur. Nah, kedua koefisien inilah kita bandingkan. Koefisien mana yang lebih kecil. Nah, kalau yang lebih kecil berarti adjustment-nya lebih cepat dibandingkan koefisien yang lebih besar. Nah, ini kan kalau kita lihat kan masalahnya kan sederhana. Tapi kita sudah bisa membandingkan. Nah, kalau mau lebih canggih lagi misalnya, ya tadi kan di tabel itu kan banyak nih datanya. Nah, misalnya ya kalau pertanian itu kan banyak dia. Apakah coklat, biji ya kan. Nah, kita bandingkan dengan yang lain. Minyak sawit. Nah, minyak sawit kan sudah barang setengah jadi dibandingkan dengan barang pertanian yang lain. Nah, kita misalnya membandingkan yang lainnya. Nah, itu cara kita. Kalau mau lagi masukkan lagi barang pertambangan, ya, barang pertambangan. Jadi ada 3 persamaan untuk kita estimasi. Kita bandingkan mana yang paling responsif jika terjadi shock. Nah, itu salah satu cara kita mengekspor. Nah, padahal modelnya sederhana, tapi kita sudah menambahkan pendekatan yang bagus, hasil yang lebih bagus. Nah, kalau kita pikir apalah itu, tapi orang lain tidak pikir, nah, jangan berpikir orang lain tidak pikir, kita nak pikir, kita pikirkan. Jadi persoalannya sederhana. Kalau mau lebih canggih lagi, ya seperti tadi, misalnya masukkan ada minyak tadi, harga minyak. Bandingkan dia antara pertanian, antara manufaktur, dan pertambangan. Masukkan harga minyak. Harga minyak sudah ada? Sudah. Nah, jadi kita lihat nanti bahwa ada 2 hal yang kita lihat. Yang pertama, responnya terhadap shock. Yang kedua adalah pengaruh harga minyak itu terhadap masing-masing ekspor ini. Apakah terhadap ekspor manufaktur, ekspor pertanian, dan ekspor barang tambang. Nah, ini sudah ada 3 persamaan. Nah, jadi ada 3 persamaan. Nah, supaya kelihatan canggih, Pak, tulislah persamaan itu dalam bentuk matrik vektor. Nah, itu jualan aja nih, Pak. Padahal itu juga isinya tuh. Dibuatlah matrik tadi tuh, variabel bebasnya atau variabel independennya. Buat misalnya beta prime, ya. Misalnya Z. Z itu adalah vektor. Itu kan gaya aja tuh, bungkus saja. Isinya itu juga supaya jangan ketahuan orang kita ini, kita sudah melakukan upgrading. Ya. Kalau bilang Pak Pinondang, makan mie di apa titip Nakuti Pak Alusudin, nakuti orang. Iya, itu cara jualan aja tuh. Nah, gitu. Itu cara kita jualan, Pak. Cara kita jualan. Masukkan, nah, kalau mau lebih canggih lagi, kutip buku Green, William Green. Nah, William Green itu kan termasuk advance di ekonometrik. Nah, jadi kita buat, oh ini vektor. Nah, jadi ini cara kita jualan, Pak. Bungkusnya aja bagus, isinya itu juga, Pak. Nah, ini adalah trik kita untuk, bukan salah nih, Pak. Ini adalah upaya kita untuk menjual barang dagangan kita menjadi lebih marketable lah, kalau orang manajemen bilang ya, mudah dijual. Padahal itu juga isinya tuh, ya kan? Sama seperti tadi, kopi di Simpang Galon itu lebih enak daripada kopi di Starbucks, tapi karena dijual di Starbucks harganya 10 atau 50 kali lipat dari Simpang Galon. Nah, ada kawan-kawan. Ya? Kopi Black Rhino juga ya? Oh, Black Rhino lebih enak lagi kan gitu maksudnya.
Tapi karena kita olah sedikit tadi bahwa ini loh variabel saya. Ini cara kita jualan, Mbak. Kami kemarin itu juga nulis gitu ya. Jadi kita datanya sebenarnya biasa aja, cuman kita buat aja full data approach. Nah, itu kan orang ini canggih. Padahal enggak, itu kan cuma disusun aja daerah A ditambah daerah B. Cuman karena kita buat seolah-olah itu canggih, ya kita buat aja full. Padahal kalau enggak full pun sama aja dia. Kita gabung dari dua daerah itu. Nah, itu cara kita jualan, Pak. Jualan itu bagaimana kita bungkus. Kamal kemarin posting tempat saya katanya, ini biasa aja. Iya, biasa aja. Tapi dianalisisnya dalam. Nah, seperti tadi, ini ekspor itu biasa saja. Tapi kita mau lihat analisis lebih dalam. Bahwa ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, perbandingan speed kita. Yang kedua, perbandingan pengaruh minyak tadi. Itu kan external shock namanya itu. Terhadap ekspor pertanian, ekspor manufaktur, dan ekspor barang tambang. Nah, datanya ada tinggal kopi itu transpose, jadi dia Pak pasangkan. Masih di kantor lama. Mudah nih Pak, ini kan kalau saya ambil data ini, ini kan, nampak kan? Tinggal kopi aja begini, kopi bawa seret ke samping sini, tinggal kopi, lalu saya buka apa namanya itu yang baru sini, ini yang baru. Buat di kanan sini, ya, paste spesial, ya, paste spesial, tinggal pilih transpose, ya, value, oke, udah ada datanya. Nah, yang di sana tadi kan sudah ada data, tinggal dipasangkan aja dari data tahun berapa atau kuartal berapa, tinggal ditambah-tambah aja nih Pak, kuartal 1 ditambah bulan 1 ditambah bulan 2, bulan 3. Itu kan sama dengan kuartal. Tinggal gini aja caranya. Copy aja ke bawah nih. Ya, copy 1, 2, 3. Tinggal gini aja nih. Nanti tinggal ambil data ini, copy ke tempat lain, tinggal potong-potong saja. Selesailah urusan, kita sudah mendapatkan data yang baru. Nah, tidak susah sebenarnya Pak. Nah, ini adalah ide-ide penelitian kalau kita mau buat. Ya, kalau kita lihat memang sepintas lalu, ya orang tidak ada pikir ya kita pikir sendiri kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri jam 6 waktu Indonesia Barat, karena waktu Indonesia Timur ada kawan-kawan yang di Timur ini sudah jam 7 nih, udah mau masuk Isya sana. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Pak. Ya. Tadi yang besaran koefisien ECM tadi 0 dan 1 itu Pak ya? Ya, dia dari patokannya itu. Ya dari 0 ya, normalnya Pak 0 sampai 1. Nah, normalnya yaitu yang normal. Ya semakin besar berarti semakin lambat penyesuaiannya. Tapi kadang negatif itu Pak. Wajib negatif Pak kalau dia konvergen. Oh, konvergen ya. Dia kan di dalam, kalau Bapak buku, caranya ambil lagi buku Chiang, syarat konvergen itu apa? dy per dx lebih kecil dari 0. Nah, itu konvergen. Kalau dy per dx lebih besar dari 0, dia divergence. Betul, betul. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri. Insya Allah kita besok pagi ketemu. Kamal, nanti Aistero tolong diposting buku time series tuh. Ya Pak Aistero. Banyak buku time series ini sebenarnya kalau mau Bapak, yang kalau saya ngajar di S3 saya tanya mau susah atau mau senang. Semua mahasiswa bilang mau senang katanya. Kalau mau susah saya ajar pakai Lut Kopol. Lut Kopol itu memang agak demam dikit lah kita kan dibuatnya karena sangat teoritis. Tapi biasanya mahasiswa Pak jangan yang susah-susah kali lah. Biasalah semua mahasiswa pasti maunya kalau bisa dimudahkan. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5.59 PM, tinggal 1 menit lagi. Insya Allah besok pagi kita sambung. Sampai ketemu. Selamat sore yang wilayah barat. Selamat malam untuk wilayah tengah dan timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, saya N ya. Oke, Pak.